Yo yo, selamat datang di Cutvlog. Kali ini Mimin akan mengulas film RIVD kedua, yaitu sebuah kelanjutan dari sequel film RIVD pertama, di mana film ini menceritakan kisah pemuda Roy di masa mudanya. Untuk kalian yang ingin menonton sequel film pertamanya, boleh kalian klik link di atas. Film ini disutradarai Paul Ledan dan diperankan oleh aktor hebat seperti Jeffrey Donovan, Tilly Kiefer, Penelope Mitchell, Jackie Choi, dan Richard Brake. Yo, tanpa basa-basi lagi, relax sejenak, siapkan adrenalinmu, enjoy. Di awal cerita pada tahun 1876 di Red Creek, terlihat seorang pemuda yang bernama Otis. Ia sedang menggali tanah di dalam goa di puncak perbukitan. Ia berniat mencari sisa-sisa emas. Setelah selesai, ia malah melihat cahaya api di dalamnya dan kepulan asap hitam merasuki tubuhnya. Scene beralih di stasiun kereta api Thomas. Terlihat sosok pria yang bernama Roy. Profesinya sebagai sheriff. Ia bertemu anak super kesayangannya yang bernama Charlotte, yang saat ini sedang membawa calon tunangannya. Kita sebut saja ia Agus. Tapi tiba-tiba datang segerombolan bandit. Mereka menyerang secara membabi buta. Roy berapa kali menembak, tapi tak satu pun dari mereka yang tewas. Hingga seorang dari jendela kereta api menembaki Roy dari belakang, hingga ia pun tewas. Kini Roy berada di markas pusat keadilan alam baka yang disebut RIVD. Ia bertemu seorang petugas, kita sebut saja ia Prosper, di mana Roy mendapatkan kesempatan untuk membuat kebaikan di bumi agar bisa mendapatkan modal pertimbangan di surga kelak. Tapi Roy langsung menanyakan keadaan anaknya. Prosper mengatakan kalau Charlotte anak Roy telah selamat dari para bandit. Prosper menjelaskan saat ini Roy mendapatkan tugas di tempat kota asalnya, di mana ia harus menangkap jiwa-jiwa yang kabur dari penghakiman dan memasuki tubuh-tubuh manusia untuk menjadi sangkarnya. Ini yang disebut deado. Jika dibiarkan, maka manusia dalam bahaya. Di sini Roy disuruh memilih senjata kesukaannya, karena kalau senjata manusia tidak akan mempan untuk deado. Dan Roy pun menyetujuinya hingga ia mendapatkan cap RIVD di dadanya, layaknya sapi jantan. Tibalah Roy di bumi di WC persawahan. Ia bertemu rekan tugasnya yang sudah menantinya dengan panggilan Jenny. Roy yang merasa 20 tahun lebih banyak pengalamannya di kotanya, ia ingin dia yang memimpin tugasnya. Tapi Jenny mengatakan, jangan merasa paling senioritas karena aku telah bertugas selama 445 tahun lamanya. Jadi seberapa seniornya kamu? Roy tak mengubrisnya dan ia pun memilih bergegas pergi. Di rumah Charlotte di kediaman anak Roy berada. Roy datang ingin menemui anaknya, tapi ia dihentikan oleh Jenny. Perselisihan pun terjadi. Jenny menegaskan, kau tidak bisa menemui masa lalumu, lihatlah wajahmu sekarang. Roy kaget karena dirinya tak akan sama dan rupanya di masa hidupnya. Kali ini ia terlihat seperti wanita. Jenny mengatakan, kau ditugaskan di sini untuk memperbaiki bagian dari alam baka, bukan masa lalumu Roy. Makanya kita tidak memiliki wajah yang sama di bumi karena itu bisa membuat kebingungan manusia. Di atas bukit, Roy melihat sheriff yang sedang membawa beberapa bagian kelompok bandit yang membunuhnya. Mereka pun langsung bergegas mendekatinya. Ternyata salah satu dari bandit tersebut memiliki tanda bulat di dadanya. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menaklukkan beberapa sheriff demi mengambil alih diado yang ditangkap. Roy yang bingung tidak bisa membuka rantai tahanan, tapi Jenny menggunakan cara lain dengan memberikan percikan air suci untuk jiwa yang telah mati. Alhasil wujud asli diado muncul. Salah satu tahanan mencoba melawan, tapi ternyata ia juga bagian dari diado dan menghilang terkena pedang Jenny. Satu-satunya selamat yaitu Slim. Ia juga merupakan diado sekaligus bagian kerumunan bandit yang membunuh Roy. Roy yang tak sabar ingin langsung memusnahkannya, tapi ditahan oleh Jenny. Baginya, Slim bisa dimanfaatkan untuk menangkap komplotan lainnya. Slim dipaksa untuk membongkar semua rahasia komplotannya. Slim mengatakan kalau pemimpinnya adalah yang bernama Otis. Mereka semua para diado dipaksa untuk bekerja untuknya. Jika tidak, Otis memiliki kekuatan untuk memusnahkan diado seperti kalian yang memiliki senjata RIVD. Saat ini Otis berada di Red Creek. Ia menangkap manusia termasuk calon suami Charlotte anak Roy yang saat ini telah menjadi tawanannya.
Di dalam gereja, Otis bersama rekan-rekannya yang telah menangkap beberapa penduduk desa. Salah satu rekannya yang meragukan kepemimpinan Otis untuk mereka. Tapi dengan kekuatan Otis, ia berhasil membuktikan kalau dirinya bisa membunuh Diado. Setiba Roy Jenny di tempat pemukiman, terlihat warga dengan kondisi tubuh sakit-sakitan. Di dalam hotel, mereka bertemu seorang wali kota sekaligus pemilik hotel yang bernama Julius. Tak lama seorang pelayan bernama Billy, seorang pelayan hotel, datang untuk mengarahkan tempat kamar penginapan mereka. Terlihat dari jendela di atas perbukitan, Jenny mencurigai kalau tempat tersebut menjadi bagian markas Otis beraksi. Di ruangan Julius di dalam hotel, ia juga terlihat frustasi dengan sakit-sakitan yang dirasakannya. Kemudian ia mendatangi komplotan Otis. Ia memohon pada Otis, katanya selama ini ia telah membantu Otis untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan warganya. Ia hanya meminta imbalan dengan topengnya saja. Di kamar hotel, Slim dan kondisi yang diikat, ia meminta Roy untuk melepaskannya. Katanya kalau Otis telah menyandera warga di dalam gereja. Ia berjanji akan lebih banyak membantunya agar bisa bergabung dengan RIPD, tapi Roy tak mempercayainya. Di tempat gereja, terlihat para tawanan sudah tidak ada di tempat. Terdengar juga suara teriakan seseorang di luar gereja. Ternyata Julius sudah dengan kondisi yang terikat. Roy yang bingung dengan kondisi tersebut, Julius menjelaskan semua ini adalah tindakan Otis yang menyandera warga dan membawanya di atas bukit. Karena di sana terdapat pintu gerbang yang ditemukan oleh Otis, Jane pun baru menyadari kalau pintu gerbang tersebut kemungkinan besar adalah pintu portal menuju neraka. Dan itu juga alasan Otis membawa warga agar Diado mengambil alih tubuh warga. Dan tiba-tiba Roy dan Jane diserang oleh bawahan Otis. Di hotel, Billy dengan batu kerasnya, ia mendatangi ruangan kerja Julius, tapi ia menemukan isi kertas yang mencurigakan milik Julius. Ia yang kaget langsung bergegas menuju kamar Roy. Terlihat Slim yang terikat. Ia membukanya dan mengatakan selama ini Slim adalah orang yang baik. Ia pun memberikan kertas milik Julius dan memintanya bergegas pergi agar diberikan kepada Roy. Tapi Slim malah kembali dan memberikan topeng sekaligus untuk warga yang membutuhkannya. Di atas bukit, Jane dan Roy dan kondisi sudah menjadi tawanan. Tiba-tiba seorang pria di dalamnya memberontak. Karena musuh yang lebih banyak, Roy dan Jane yang terikat dengan rantai tak bisa membantunya. Dan hanya melihat saja, alhasil perlawanan pun tak membuahkan hasil apa-apa. Pria ini melihat Roy dengan meminta Roy agar menggunakan topeng. Tapi Roy yang kaget dan mengatakan, I'm sorry. Roy teringat calon tunangan anaknya sebelum kematiannya. Agus menanyakan, kenapa Roy bisa mengenalnya? Roy yang bahagia ingin menjelaskan secara detailnya, tapi sayangnya karena kutukan RIPD, ia tidak bisa menjelaskannya secara benar. Roy hanya mengenalkan kalau namanya adalah Mabel. Ia mengatakan, apa Agus sudah menikah? Agus menjawab kalau dirinya baru mau bertunangan dengan seorang wanita yang hebat, tapi sayang ayahnya telah meninggal. Roy yang terharu, ia menyobekkan foto ia dan anaknya, kemudian memberikan foto anaknya pada Agus, sambil mengatakan, baiklah, kau akan segera menikah. Agus yang bingung tapi ia tidak bisa mengatakan lebih banyak pertanyaan. Tak lama, para tahanan dikeluarkan dari dalam sel. Otis dan asisten wanitanya yang ternyata merupakan mantan RIPD. Ia mengetahui latar belakang Jane yang memiliki trauma dengan api. Karena Jane di saat mati dengan terbakar oleh kobaran api. Dan Otis berjanji akan memasukkan Roy dan Jane ke jurang neraka. Para tawanan dipaksa menggali tanah untuk membuka portal pintu neraka. Ketika retakan tanah terbuka, terlihat kepulan jiwa-jiwa dari neraka berkeluaran hingga memasuki tubuh para warga dan menjadikannya mereka sosok Diado. Di dalam sel, Roy menanyakan pada Jane apakah ada cara untuk mengatasi portal neraka ini. Jawab Jane tentu saja, karena di saat di dalam gereja ia menemukan air mata suci. Tak lama terlihat Slim datang dengan kondisi seolah-olah dalam keadaan mabuk. Ia meminjam senjata RIPD milik Roy yang dipegang oleh musuh. Ia berlagak ingin membunuh Roy, tapi kenyataannya setelah dua penjaga sel mati, Slim menegaskan, apa kalian berdua telah percaya padaku? Aku berjanji akan melepaskan kalian berdua asal kalian mau membawaku untuk pengadilan ulang. Karena ia tak ingin masuk neraka. Jane pun menyetujuinya. Slim juga memberikan kertas cetakan milik wali kota Julius, kalau sebenarnya selama ini wali kota telah lama bekerja sama dengan Otis. Agus dengan aksinya, ia berusaha menyelamatkan warga. Ia menyadari sesuatu dan meminta warga agar tidak melihat roh gentayangan tersebut. Jika tidak, mereka akan memasuki tubuh para tawanan. Otis yang kesal meminta para Diado untuk memaksa warga agar melihat roh-roh bertebaran.
Slim datang dan membawa Roy dan berpura-pura menjadi tawanannya. Ia menjelaskan ke Otis kalau barusan ia berhasil menangkap mangsa ini karena berusaha kabur. Setelah melewatinya, Roy langsung menembaki Otis, tapi sayang itu tidak berhasil. Ia langsung menembaki diado lainnya dan juga roh yang berkembangan. Roy meminta Slim untuk menolong Agus menantunya. Beberapa diado menyerang Roy. Karena banyaknya musuh, ia pun dicekik hingga di pinggiran lubang neraka. Jane yang melihat di seberang, ia ragu karena traumanya terhadap api. Tapi demi Roy, ia nekat melompat ke atas lubang neraka sambil meneteskan air suci ke dalamnya. Alhasil, semua diado dan roh gentayangan tersedot kembali ke dasar neraka. Tapi kini tak lama Otis datang dan berubah menjadi iblis. Jane yang kaget mengatakan itu adalah iblis Astaroth yang merupakan tangan kanan iblis neraka. Roy dan Jane terpental oleh serangan Otis. Tapi Roy mendapatkan kembali senjata RIPD-nya. Dia dengan pedenya melawan dan menembaki, tapi Otis tak berdampak apapun. Yang ada Roy dan Jane terikat dengan gumpalan roh yang mengelilingi Otis sebagai pelindungnya. Jane yang tidak bisa bertahan lagi, ia mengeluarkan salibnya. Akhirnya ia pun terbebas dari belenggu musuh. Kini Jane ditangkap langsung oleh Otis. Roy dengan wajah frustasinya, ia melihat air suci di dalam botol milik Jane sebelumnya. Ia dengan cerdas meneteskan air suci tersebut ke dalam senjatanya. Tanpa pikir panjang, Roy langsung menerjang ke tengah musuh dan menembakinya. Otis pun lenyap. Di dalam hotel, Roy dan lainnya menginterogasi Julius sebagai wali kota. Roy meminta pengakuan dosa apa yang dilakukan Julius dan sejak kapan ia bergabung dengan Otis. Julius mengatakan kalau ia hanya sekali membunuh seseorang di saat penyergapan bersama rekan diado lainnya. Roy yang sudah sadar kalau Julius lah yang membunuh dirinya. Ia meminta Billy menggantikan posisi Julius sebagai wali kota, tapi Billy menolak. Yang pantas menjadi wali kota adalah Slim dan Billy sebagai wakilnya. Julius pun ditangkap. Di tempat pernikahan, Agus dan Charlotte melihat kedatangan Roy sebagai wanita yang bernama Mabel. Roy dengan sedihnya memeluk putrinya. Charlotte tanpa sadar ia merasakan kehangatan dan meneteskan air matanya. Ia bingung kenapa ia merasa tidak asing dengan pelukan Mabel. Film pun berakhir. Sekian dari Mimin, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di story film berikutnya. Tetap stay tune. See you next time.